kita mulai di 3 aja ya. 1, 2. Yo, halo, welcome back to my channel di Yoga MP Motovlog balik rungkat yo. Kali ini gue lagi mau pasang senar raket ya. Kebetulan nanti sore juga mau main. By the way, sorry banget buat kalian. Mungkin ada yang nungguin gitu ya video updatean dari gue. Kali ini gue klarifikasi ya. Gue soalnya konten-konten itu udah ada gitu ya, udah lumayan gitu. Cuman karena kan apa nih mobil cewek aja dulu lah, sambil jalan-jalan aja dulu. Cuman dikarenakan memori gua, tempat penyimpanan buat video yang konten kayak gitu ya, itu error cep. Di format juga nggak bisa, nggak tahu kenapa itu memori. Padahal umurnya belum lama juga gitu. Mungkin baru sekitar berapa bulan ya, pokoknya belum nyampe setahun lah. Sayang banget gitu. Jadi konten-konten gue semua yang udah gue kumpulin itu sama yang udah gue edit pun juga nggak ada gitu. Pas satu waktu gue udah beres kerja gitu ya, gue iseng kata gue mau finishing edit video, terus mau up ke YouTube gitu ya. Tahu-taunya malah gak kebaca memorinya apes dah. Jadi sorry banget buat kalian kenapa gua udah lama nggak up video gitu ya. Alasannya itu karena memori gua rusak. Ini juga sekarang gua recordnya pakai memori yang gue pakai buat HP gitu ya. Ya emang gak terlalu gede sih, space-nya cuma tersisa 20 GB gitu ya. Tapi ya lumayan lah, bisa nangkap buat 18 menitan atau kurang lebih ya 30 menit lah, sampai baterai habis masih cukup lah. Oke, bahas apa ya? Mungkin itu ya salah satunya klarifikasi gua kenapa gua jarang update sekarang gitu ya. Nah selanjutnya, motor ini Silungse itu sebenarnya udah ada upgrade gitu ya. Dari sisi ECU gitu ya. ECU-nya kemarin alhamdulillah gua punya rezeki, gua udah bisa remap akhirnya gitu ya. Nah kemarin itu ceritanya gini, pulang kerja gajian gitu ya. Tadinya itu gua mau langsung berangkat ke Bandung, cuman pas gua lihat, gua DM dulu tuh orangnya, Bang, CBR 2019 yang versi ABS bisa nggak di remap di situ, kata gua. Nah, cabangnya bilang, katanya yang versi ABS-nya nggak ada kodenya, filenya nggak ada gitu. Gua kira sama Bang, nggak, beda katanya kode ECU-nya. Oh ya udah. Nah, terus gua nyari lagi sama ponakan gua itu, nanya-nanya. Nah, aduh gua aja lupa itu teman gua sih, dia di sana. Ntar lah, balik lagi aja. Nah, gue itu nanya-nanya sama keponakan gue, ternyata ada gitu ya. Katanya mau ada Mahindra Motorsport katanya, mau ke Bandung. Nggak tahu mau ke Bandung, nggak tahu orangnya atau gimana gitu ya. Jadi intinya ya kayak gitulah. Ya mau ke Bandung dan lagi adain acara event. Bukan event sih, apa ya? Promo gitu ya. Promo lagi diskon 30%. Jadi harganya itu 350.000 buat remap ECU standar gitu ya. Nah, kemudian ada lagi satu lagi, cuman nggak sempet gue deh, soalnya nomor WA nya nggak ada gitu ya. Nomor WA Instagramnya gitu ya.
Instagramnya nggak ada, nomor WA-nya juga nggak ada gitu ya. Nah, gue bandingin itu harganya 350.000. Gue iseng juga nyari-nyari di daerah gue ya, di daerah Tasik. Gue dulu itu sempat pernah lihat SG gitu ya, story Instagram itu pernah lihat ada yang di Tasik. Cuman gue lupa lagi. Nah, pas gue nanyain ke temen, dia masih ingat. Namanya itu ini, Garasi Gasta. Ini gue dikasih stiker Garasi Gasta ya. Itu tempatnya bengkelnya di daerah Kawalu ya. Daerah Kawalu, Jalan Perintis Kemerdekaan gitu. Nah, sebenarnya yang remapnya itu masih orang daerah sini cuy. Orang Ciawi gitu ya. Orang Ciawi. Nah, gue juga kemarin, padahal kalau orang Raja Pulang mending udah katanya mending ini aja, mending apa namanya, mending Caure aja gitu ya. Gue nggak tahu, soalnya kayak nanyain gitu ya. Jadilah gue di remap di situ. Harganya sama sih 350. Itu yang di setting itu kemarin up limiter udah pasti ya. Nah, untuk yang settingan up limiter buat gue itu, jadi kalau posisi motornya lagi netral atau lagi diam gitu ya, dia mentoknya di RPM 11 ribuan gitu ya, 11.000 mentoknya. Nah, untuk kalau jalan kayak gini, dia baru mentok di settingan 12.000. Kenapa nggak bisa 12.5? Bukannya nggak bisa, cuman kalau untuk motor yang full standar 12.5 itu terlalu riskan ya. Jadi takutnya itu mesinnya jadi kurang awet, ataupun ya beresiko lah istilahnya kayak gitu. Soalnya apa? Kenapa si pabrikan ngasih batasan cuma di 10.500 gitu ya, supaya mesinnya lebih awet gitu. Nah, settingan 12.000 itu juga harus dengan catatan motor dalam kondisi prima gitu ya, mesinnya dalam kondisi sehat, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, baru bisa. Yang nggak sehat gimana bang? Bisa, cuman resikonya gede gitu ya. Alhamdulillah setelah di remap nggak lama sih prosesnya, cuma 15 sampai setengah jam doang. Udah bisa berhasil di remap, alhamdulillah gitu ya. Nah, perbedaannya gitu ya. Oh, ntar gue bahasnya belakangan. Nah, setelah setting limiter ya, di up limiter, terus terus dia itu setting pengapian. Setting pengapian gue nggak ngerti lah, setting pengapiannya caranya gimana gitu ya. Gua skip aja gitu ya. Pokoknya setting up limiter, up pengapian, terus satu lagi bahan bakar gitu ya. Nah, bahan bakar juga ditambahin volumenya gitu ya. Jadi agak banyakan. Nah, gua baca-baca itu di YouTube ada sih penjelasannya, cuma kalau gua jelasin panjang lah. Istilahnya kalau singkatnya kayak gini. Ibaratnya kalau di motor karbo itu lo mesti settingin apa ya, settingan anginnya gitu lah. Jadi ibaratnya kayak gini, settingan anginnya berapa, settingan bensinnya berapa, nah kayak gitu. Airflow ratio itu ya, AFR, nah kayak gitu. Jadi kayak motor-motor kayak gini, ini kompresinya misalkan yang irit gitu ya, yang irit itu di kisaran 13:1 sampai 15:1. Nah, tinggal kita cari aja enaknya di berapa. Ada yang 13,5, ada yang 14, tergantung motornya gitu ya, beda-beda. Oke, terus lanjut apa lagi ya. Intinya ini motor jadi mantap gitu ya, lebih responsif. Dan buat gue yang ngerasain gitu ya, yang gue rasain tuh setelah di remap, torsinya itu lebih gede. Sedangkan untuk horsepowernya itu ya mungkin cuma nambah 0,5 atau apa gitu ya. Mengingat kakaknya juga yang CBR 250 RR yang new gitu ya, pengen naik 1 horsepower aja itu settingannya banyak banget yang mesti dirubah gitu ya. Kayak piston, stang piston gitu ya, kayak gitu banyak lah. Klep yang kayak gitunya dimainin bener-bener banyak gitu ya, buat naikin cuma 1 HP doang gitu. Jadi intinya buat horsepower itu nggak terlalu gede nambahnya gitu ya, paling 0,5, paling gede juga paling cuma sampai 1 HP gitu ya. Cuman untuk torsi ini benar-benar kerasa banget coy, napasnya juga lebih panjang. Nah,
Caranya biar gimana biar awet gitu ya. Kalau gue sih perawatannya tetap servis kayak seperti biasa, terus intinya jangan terlalu sering-sering lah digeber-geber gitu ya, motornya di bawah RPM tinggi gitu ya. Apalagi buat kalian yang gearnya udah diganti, kan standarnya itu 45, diganti di up misalkan ke 47, 48, soalnya itu lebih sering naik RPM-nya ke 11.000 sampai 12.000-an gitu ya. Jadi otomatis mesin lebih apa ya, lebih sering digeber di putaran tinggi gitu. Enaknya itu pakai gear standar atau kalau nggak diturunin jadi 44 atau 43 gitu ya. Cuman emang mungkin akselerasinya agak kurang gitu ya. Cuman napas jadi mantap gitu, lebih panjang. Punya gua juga ini nggak terlalu cepat limit sih, sekarang lebih enak gitu ya. Soalnya bisa nyampe 11 ribuan gitu, 11.000, 11.500 gitu. Enak sih. Kalau selebihnya sampai limit itu gua jarang ketemu limit sih sekarang gitu ya. Biasanya mau limit mulu gitu. Sekarang jarang ketemu limit anjir. But by the way, oke gitu ya, enak, mantep banget. Worth it ya buat harga 350.000, tapi motornya jadi lebih prima, lebih mantep lagi gitu ya. Soalnya cuman sekali bro, gitu, cuman sekali. Dan saran gua buat kalian yang mau remap, jangan asal-asalan gitu ya, jangan pilih tempat yang asal-asalan, pilih yang benar-benar gitu ya. Jadi ibaratnya gini, jangan tergiur karena harga murah 150 atau 200 gitu ya. Kecuali kita memang benar-benar kenal dan tahu si orang yang remap itu udah jago gitu ya. Mending kita keluarin lebih, soalnya kalau nggak benar resikonya itu lebih gede cuy. ECU-nya bisa sampai mati gitu. Itu bahaya banget sih kalau sampai mati. Itu lo beli itu berapa cuy? Gak cukup duit 100-200 gitu. Mending mahal-mahal sekali lah gitu. Yang penting awet gitu. Kayak gitu lah ibaratnya gitu. Oh, responsif banget cuy. Gue jadi lupa ini mau nyari tukang pasang senar raket, katanya sih sebelah sini, cuman mana ya? Tapi udah nggak ada di sini mah cuy. Harusnya ini sih. Kalau dulu kalau nggak salah di situ sih. Sekarang nggak ada cuy. Apa di sini gitu ya? Itu toko mainan sih. Oh nggak tahu sih. Salah. Sambil pulang aja. Ini jalan-jalan aja gitu iseng. Jadi intinya kayak gitu. Kalau remap jangan di asal tempat, jangan asal murah gitu ya. Saran dari gua. Tapi kalau buat kalian yang penasaran, pengen coba ya terserah gitu ya. Itu gimana kalian aja gitu. Selain setting up limiter yang 3 tadi gue sebutin itu, masih bisa sebenarnya pasang launch control, terus rumble idle atau timing kuda gitu ya. Cuman gue agak nggak terlalu butuh gitu ya buat yang 2 itu, soalnya gue lebih enak di RPM tinggi, di RPM 8.000, 9.000 buat start gitu ya. Apalagi juga motornya buat motor harian doang, bukan buat balapan gitu. Terus kalau timing kuda, gue kalau rumahnya nggak masuk ke gang, gue pasti pasang gitu ya. Cuman gue masuk ke gang, jadi pasti lebih berisik, jadi gue pasang gitu. Oke, jadi kita tes. Soalnya ya dari sini nanti kita belok ke sana pasar, kita ambil jalur yang tadi, kita tes di sana. Mudah-mudahan keburu sih sambil mau pasang senar raket ya nanti. Ih gila, panas banget cuy kalau punya kendaraan kayak gini.
jadi lebih ringan gitu motornya. Sama yang gua dengerin itu suaranya lebih mantap sih, lebih bulat gitu ya. Akselerasinya juga lebih apa ya, lebih mantap gitu coy. Gak perlu ngambil gas terlalu gede, itu udah ngacir aja motor gitu, udah ringan gitu. Asli enak banget. Gue saranin buat kalian yang motornya masih standar tapi pengen ringan, pengen kencang gitu ya. Kencang juga jalan catatan torsi sama HP nambah dikit gitu ya. Kalau torsi sih mungkin agak gedean gitu nambahnya. Soalnya ini kerasa banget tarikan bawahnya itu nampol gitu ya. Ini gua gas sedikit aja tuh, kayak gitu aja udah edan ini. Oh iya, mungkin sering yang bertanya, Bang boros nggak gitu ya? Kan di setting AFR tuh boros nggak gitu ya? Oke, gue jawab. Kalau ini pandangan gue aja gitu ya. Ntar, nyari dulu. Nah, kalau pandangan gue itu sebenarnya balik lagi ke kitanya gitu ya. Tergantung kita narik gasnya gimana. Kalau yang gue rasain setelah di remap kan tenaganya lebih gede tuh. Narik gas itu nggak terlalu lebih dalam, jadi sama-sama aja sebenarnya gitu ya. Nanti dah, gua ini kan gua pakai indikator yang per liter berapa gitu ya, konsumsi per liternya berapa. Nanti gua lihat, cek lagi. Dulu itu kalau nggak salah asalnya sekitar 42 sampai 44 km per liter gitu ya. Itu penggunaan normal gua gitu ya. Kita lihat apakah masih sama sekitar segituan di atas 40 atau nurun jadi di bawah 40 gitu ya. Kita lihat aja nanti. Kalau misalkan turun di angka 40-an atau di angka 30-an gitu ya, berarti terbukti emang lebih boros gitu ya. Kalau enggak ya sama-sama aja gitu. Bedanya tenaganya lebih gede, lebih enak gitu. Ramai cuy jalannya, wih. Ini lah, kita kasih ke bawah dulu ini kameranya biar kelihatan gitu ya RPM-nya. Nah ini agak kosong nih, pelanin dulu bentar. Wih. Nah ini kita mulai di 3 aja ya, 1, 2. Limitnya sampai 12.000 ya. Itu juga gak nyampe limit sih. Gila mantep bener ini motor. Napasnya panjang. Gua gak lihat sih barusan G3 nyampe berapa gitu ya. Nantilah kalian lihat sendiri aja di video gitu ya. Pokoknya mantep banget ini motornya lah. Ngeri-ngeri. Nah, kita ke atasin lagi kameranya.
4 napasnya panjang cuy, jadi 100 lebihan deh. Tiga nyampe 100 deh, gila. Biasanya cuma nyampe 80-an doang cuy. Ngeri. Cuma jangan terlalu sering ya, kasihan mesinnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari gua. Nanti gua lanjutin lagi lah. Gua mau ngopi-ngopi dulu sama teman gua. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Subscribe itu gratis yo. Gue juga MP, see you next time, bye. Ada kembarannya cuy. Hah? Hah?